Mempertahankan tidak seperti itu. Setelah sosok Rian itu menghilang dari pandangan Tamara terpaku pada sebuah rumah lain. Ya, rumah itu juga tinggal berupa puing-puing dan beberapa buah pilar fondasi yang juga hangus. Ia dapat mendengar suara isak tangis dari arah rumah itu. Isak tangis yang cukup kencang dan terdengar sangat memilukan. Tamara menghampiri rumah itu, sebab tidak mungkin isak terdengar dari puing rumah yang telah hangus terbakar adalah isak tangis manusia. Sesuatu yang menangis. Tamara makin mendekati rumah itu dan kini ia mencari dari mana sumber suara itu. Ternyata ada wujudnya. Sosok seorang ibu dengan wajah yang cukup menyeramkan. Ia nampak berdiri di tangga rumah itu yang merupakan rumah dengan 2 lantai. Sosok ibu itu terlihat sangat kurus, mengenakan baju tidur sepanjang lutut dengan rambut terurai yang cukup panjang, namun tampak kusut seperti orang bangun tidur. Orang bangun tidur yang percayalah, wajahnya nampak menakutkan. Apalagi tangan dan kakinya yang nampak hanya tinggal seperti tulang terbalut kulit. Bukan kurus, tapi karena hangus terbakar. Sosok itu menangis sambil tangannya disilangkan di depan dadanya menggendong bayi. Tamara makin mendekati sosok itu. Sosok itu diam, berdiri di anak tangga terbawah, sambil mengayun-ngayunkan tubuhnya, seperti sedang menidurkan anak dalam gendongannya. Namun ia tetap menangis. Tamara mendekat dan sangat terkejut ketika melihat apa yang berada dalam gendongan sosok itu. Bayi yang membusuk, dengan bau yang amat sangat busuk. Tercium oleh Tamara, bayi itu terlihat serba membusuk di sekujur tubuhnya. "Ibu, siapa namamu?" tanya Tamara. Dilihatnya sosok itu kurang lebih berusia di antara 30-40 tahun. "Adisti," jawabnya lirih. Matanya membelalak kosong ke arah bayi yang digendongnya itu. Sungguh penampakan sosok yang dilihat Tamara kali ini benar-benar menyeramkan. "Apa ibu korban kebakaran di sini?" tanya Tamara hati-hati. Khawatir sosok itu mengamuk, karena ia diam saja sudah cukup menakutkan. Apalagi jika ia mengamuk. Sosok itu hanya tetap menatap kosong pada Tamara. Tamara merasa iba jika bayi yang berada dalam gendongan ibu itu juga merupakan korban kebakaran. Sosok bayi itu nampak masih sangat kecil, seperti kurang dari setahun. Tamara mencoba maju mendekat dan menyentuh sosok itu. Ia ingin melihat ingatan sosok ibu itu. Apa yang terjadi sebenarnya hingga ia terus menangis seperti ini? Apakah anaknya tewas terbakar seperti sosok Rian? Atau ia menyesal kehilangan anaknya seperti sosok Hilda? Tamara berhasil menyentuh sosok ini. Tampaklah penglihatan saat sepertinya Adisti ini masih begitu muda. Sekolah seperti biasa, lalu bekerja hanya sebagai penjaga toko biasa. Kemudian ketika ia semakin dewasa, ia pun menikah. Tapi sepertinya ia menikah dengan pria yang salah. Pria itu tidak bertanggung jawab, hanya mau istri yang mengabdi, tapi ia asyik dengan dunianya sendiri, mabuk-mabukan dan main wanita. Adisti tidak tahan dengan hidup bersama pria itu. Apalagi saat itu Adisti baru saja melahirkan, harus menerima kenyataan bahwa suaminya tukang main wanita. Akibat dari kebiasaan mabuknya saja, ia suka menganiaya Adisti. Adisti selalu melindungi anaknya, dipeluknya anaknya saat suaminya ini menyiksanya secara fisik, agar anaknya tidak terkena bahaya dari serangan suaminya tersebut. Adisti bertahan hidup dengan orang yang dicarinya sendiri dari berdagang kue buatannya, yang ia dibuat Fajar, lalu dititipkannya ke pedagang besar. Ya, ia selalu membuat kue dari Fajar, lalu menitipkannya ke pedagang besar, untuk menghidupi ia dan anaknya. Namun terkadang uang hasil jualannya juga diambil oleh suaminya untuk bermain judi. Akhirnya Adisti memberanikan diri mengurus gugatan cerai seorang diri ke pengadilan sambil ia pergi dari rumah suaminya itu. Lalu ia mengontrak rumah di daerah lokasi kebakaran ini. Ia tinggal di sini dengan membawa anaknya selama proses perceraiannya berjalan. Namun 2 kali proses mediasinya berjalan dengan susah payah karena justru si pria itu memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa istrinya itu selingkuh dan sepertinya anaknya bukan hanya anaknya tapi juga hasil perbuatan laki-laki lain. Ia juga mengatakan bahwa ialah yang berbesar hati merawat anak Adisti walaupun belum tentu anak itu adalah anak kandungnya. Bahkan, pria ini berhasil membawa 2 orang saksi palsu yang memperkuat fitnahnya itu di pengadilan. Mereka juga mengatakan bahwa selama ini Adisti bisa menghidupi bayinya dari uang hasil menjual tubuhnya. Dan akhirnya hasil sidang telah diputuskan. Mereka bercerai, namun hak asuh anak itu jatuh pada pria pecundang itu. Adisti sedih bukan main dan ia menyimpan dendam. Ia merasa sedih dipisahkan dari anaknya. Bahkan anaknya masih ia susui. Seringkali asinya membanjiri pasti saat anaknya waktunya disusui. Adisti semakin terpuruk dalam kesedihannya, namun akhirnya ia nekat. Suatu malam ia mendatangi rumah laki-laki itu saat ia ketahui laki-laki itu tengah berjudi seperti biasa, dan anaknya akan ditinggalkan dengan wanita bayarannya. Adisti mendatangi wanita itu yang tengah tidur bersama bayinya,
menusuk wanita itu berkali-kali hingga tewas dengan pisau yang sudah disiapkannya, dan ia membawa kembali anaknya. Dibekapnya mulut anaknya itu agar tidak menangis dan mungkin menimbulkan kecurigaan orang-orang di sekitar tempat tinggal mantan suaminya itu. Adisti begitu lega karena anaknya berhasil kembali padanya. Ia terus memeluk anaknya saking bahagianya. Namun ia lupa, anaknya tidak ia susui. Bayi itu menangis kelaparan namun tidak ia hiraukan. Ia hanya menggendong anaknya, sesekali mengayun-ngayunkan gendongannya. Ia lupa untuk memberikan ASI juga, MPASI yang sudah dikonsumsi bayi berusia 8 bulan tersebut. Ia hanya terus memeluk anaknya itu. Menurutnya hal itu ia lakukan karena takut kehilangan anaknya lagi. Ia takut mantan suaminya akan kembali dan mengambil anaknya. Maka ia bertekad akan selalu menjaga anaknya dalam pelukannya. Ia terus memeluk anaknya. Ia membekap mulut anaknya itu agar tak terdengar suara tangis dari manapun. Ia berusaha selalu menyembunyikan keberadaan anaknya itu dalam pelukannya. Anaknya menangis dalam mulutnya yang terbekap. Berhari-hari anaknya kelaparan, bahkan buang air masih dalam pelukan sosok Adisti itu. Hingga akhirnya anaknya tak lagi bernyawa juga dalam dekapannya. Ia tak sadar bahwa usahanya mempertahankan anaknya itu membahayakan anaknya sampai anaknya meninggal dunia dan ia tetap tidak sadar. Ya, kesehatan jiwanya menghilang. Ia terus mendekap anaknya hingga anaknya membusuk karena kematiannya, sekaligus karena sebelumnya anaknya itu melakukan semua aktivitas metabolisme dalam dekapan sang ibu. Adisti sudah tak bisa mencium bau busuk yang menyelimuti anaknya. Ia hanya merasa bahwa tindakannya sudah benar untuk mempertahankan anaknya dalam peluknya. Anaknya tetap miliknya. Bahkan hingga saat kejadian kebakaran itu terjadi, karena mental Adisti yang telah terganggu dan kehilangan kesadarannya, ia meninggal dalam keadaan mengenaskan dengan masih memeluk jasad anaknya yang sebenarnya telah jauh lebih dulu meninggal. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Tamara heran, padahal ia tak bisa merasakan ada penyesalan apapun di diri sosok Adisti ini. "Aku masih ingin bersama anakku." "Kamu gila, Adisti, kamu menyiksa anakmu dengan keegoisanmu." "Hingga anakmu mati. Kau tahu, anakmu mati. Kau menyiksanya, berusaha menguasainya, dan ingin memiliki anakmu seutuhnya. Tapi kamu gila, Adisti," seru Tamara tidak habis pikir dengan apa yang sudah sosok ini lakukan pada anaknya. Dengan alasan takut kehilangan. Ia jelas bukan sosok ibu yang baik. Jika menyayangi anaknya dengan sungguh-sungguh, tentu ia akan membesarkan anaknya dengan baik dan normal. Bukan dengan terus memeluknya namun mengabaikan kebutuhan primer anaknya untuk bertahan hidup. Orang tua macam apa itu? "Aku gak bisa membantumu, Adisti. Kau yang menyebabkan kematian anakmu. Kau yang menyakiti dirimu sendiri dengan menghilangkan kewarasanmu. Sehingga, lihatlah, kau sendiri yang membuat kalian berdua mati," ujar Tamara kali ini dengan kejam. Ia sudah tidak bisa lagi mentolerir sosok yang kali ini ditemuinya, miris sekaligus mengenaskan. "Selamat tinggal kalian, berdamailah dengan hatimu, Adisti. Aku tidak yakin kamu bisa meninggalkan dunia ini. Kau akan sendirian selamanya, sebab anakmu justru sudah berada di tempat yang seharusnya, tempat yang terindah di sisi Tuhan. Rasa takutmu sendirilah yang akhirnya memisahkan kalian," ucap Tamara geram kemudian meninggalkan tempat itu.